sangat amat luar biasa yang terjadi di PON tahun 2024 mempertemukan Aceh menghadapi Sulteng. Banyak keputusan-keputusan wasit yang kontroversi yang akhirnya membuat ketidakstabilan muncul di atas lapangan. Sebelum lebih jauh, aku pernah bersama sana untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, perlu aku garis bawahi terlebih dahulu di awal opening video ini. Mungkin ada yang baru pertama kali menonton kanal YouTube Tommy Deski karena topik pembahasan pertandingan Aceh menghadapi Sulteng. Pada dasarnya, kita sudah sering membahas law of the game perwasitan, pun mengundang tokoh wasit yang ada di Indonesia. Semisal Thorik Alkatiri, wasit berlisensi FIFA, sudah pernah kita undang untuk membahas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia sepak bola. Lalu ada mantan wasit FIFA dari Indonesia, Jimmy Napitupuluh, yang sekarang berada di komite wasit PSSI. Dalam konteks kita undang membahas juga law of the game, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Lalu tak tanggung-tanggung, ini eksklusif, ketika kita mengundang instruktur wasit FIFA yang memberikan pelatihan terhadap wasit-wasit profesional Liga Indonesia seperti Thorik Alkatiri, Yudi Nur Cahya, dan wasit-wasit lainnya. Nah, jadi aku berharap teman-teman tontonlah apa yang disampaikan oleh wasit Thorik, apa yang disampaikan oleh wasit Jimmy, apa yang disampaikan oleh instruktur referee FIFA teman-teman pada saat kita membahas law of the game. Dan tambahan lagi teman-teman, pembahasan yang kita sajikan sampai akhirnya pernah diposting oleh media sosial resmi salah satu klub Liga 1 Indonesia di tahun ya sekitar 1-2 tahun lalu teman-teman, yaitu Bayangkara FC sebelum mengalami degradasi. Nah, pada dasarnya penting ya untuk memahami law of the game di dunia sepak bola sekarang. Itu dilakukan juga ya sebelum Liga 1 Indonesia bergulir oleh PSSI kepada klub-klub Liga 1 Indonesia dalam konteks bagaimana salah satu untuk mengaplikasikan untuk memahami penggunaan video asisten referee. Jadi itu dudukannya perlu aku pertegas teman-teman, perlu aku tekankan, karena ketika kita membahas sebuah kontroversi wasit, sering sekali aku menemukan sebuah komentar, wah abang ini mihak ini nih, wah abang ini mihak ini nih, wah abang mihak klub C ya, klub D, dan lain sebagainya. Enggak. Karena pembahasan wasit, kita mengundang wasit, itu sudah menjadi salah satu rutinitas untuk kita lakukan. Kemudian poin kedua, ini udah mulai masuk nih ke konteks pertandingan Aceh menghadapi Sulteng teman-teman. Sebelum pertandingan, banyak mengingatkan aku lewat media sosial, pun ketika pertandingan berlangsung, banyak mengingatkan aku, bang, coba tonton, coba tunggu bagaimana penampilan tim Aceh menghadapi Sulteng. Nah, salah satu mengapa hal tersebut banyak disampaikan oleh pecinta sepak bola Indonesia kepada aku, ya karena ini salah satu pertandingan yang krusial, pertandingan yang menarik, dan terpenting sebelum pertandingan Aceh menghadapi Sulteng ada juga beberapa kejadian rentetan kontroversi yang terjadi di PON. Memang ada beberapa teman-teman yang mention kepadaku untuk dibahas, dan puncaknya di pertandingan PON Aceh menghadapi Sulteng, meledaklah banyak sekali kontroversi yang terjadi. Nah, sebelum aku menyaksikan pertandingan tim Aceh menghadapi Sulteng, ini aku full nonton ya teman-teman. Kebetulan di jam-jam yang hampir mepet ada pertandingan Liga 1 Indonesia, yaitu pertandingan Persebaya menghadapi Persita. Nah, di situ dari sisi taktikal sudah kita bahas juga. Bagi penggemar Persebaya, bagi penggemar Persita Tangerang, silahkan tonton. Nah, selesai aku melakukan analisa terhadap pertandingan tersebut, ya semakin bertebaran nih video-video ataupun keputusan-keputusan kontroversi dari kepemimpinan wasit Aceh menghadapi Sulteng. Oleh karenanya pada momen ini akan kita bahas teman-teman. Kita harus mengetahui dulu apa sih makna
akhirnya Pekan Olahraga Nasional ini dilaksanakan. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk membina atlet. Itu udah jelas teman-teman. Kemudian sebagai ajang untuk pencarian bakat bagi para talent scouting di semua cabang yang dipertandingkan untuk Pekan Olahraga Nasional. Bukan hanya sepak bola. Ya, sepak bola kenapa menjadi bahan perbincangan, bahan daya tarik yang sangat amat besar teman-teman? Ya, kita nggak usah membahas lebih jauh karena sepak bola menjadi olahraga nomor 1 di belahan dunia, terkhusus di Indonesia. Ketika kita bicara tujuan tersebut, lalu kita saksikan apa yang terjadi di penampilan tim Aceh menghadapi Sulteng, makna untuk membina atlet, makna untuk mencari pemain-pemain berbakat di setiap cabang teman-teman, cabang olahraga, dalam tanda petik kasar teman-teman, runtuh. Ini bukan hanya kita bicara atlet, bukan hanya mencari pemain berbakat, tetapi untuk para wasit-wasit juga yang diberi kepercayaan. Dan wasit pertandingan Aceh menghadapi Sulteng ini. Nah, apa yang terjadi dari satu game ini? Nah, ini mencoreng ini apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah dikerjakan oleh panitia pun lebih lebar lagi teman-teman. Karena konteks di pertandingan ini banyak sekali keputusan-keputusan kontroversi ditularkan oleh wasit yang mencoreng apa yang sudah dicoba oleh Pak Erick Thohir bersama PSSI untuk memperbaiki nama baik wasit yang ada di sepak bola Indonesia. Nah, beberapa musim lalu teman-teman, wasit-wasit Liga Indonesia kita kan dicap juga nih, alah belah celah dengan argumentasi yang minor, negatif pastinya. Nah, setelah Pak Erick Thohir datang, kemudian diperbantukan dengan adanya video asisten referee, pelan-pelan bisa kita lihat dari satu musim, atau bukan satu musim, dari satu pekan ke pekan lainnya, sangat amat minimalis kejadian kontroversi terjadi karena sudah ada video asisten referee, dan itu memperbaiki citra wasit yang ada di Liga Indonesia. Nah, kemudian terjadi di PON ini, ada lagi bogem, wah, semakin mencoreng dan viral kan di mana-mana di segala media sosial teman-teman. Ya, keputusan wasit kontroversi, tapi aku tidak membenarkan bogem mentah yang dilakukan oleh pemain di atas lapangan. Itu tidak aku benarkan dan kita semua sepakat teman-teman. Tetapi kenapa hal tersebut bisa terjadi, kericuhan ataupun ya ketidakstabilan di atas lapangan? Karena keputusan-keputusan kontroversi. Banyak teman-teman kejadian aneh dan unik terjadi di pertandingan ini. Misalnya pada akhir-akhir pertandingan babak pertama. Nah, di situ di menit 51 plus di menit 51 karena ada tambahan waktu 7 menit teman-teman, pemain dari Sulteng berpotensi harus mendapatkan penalti karena pemain dari Aceh melakukan sebuah tindakan yang brutal, mengenakan kakinya kepada kepalanya pemain Sulteng, tetapi wasit tak bergeming, tidak memberikan penalti. Nah, lalu dibandingkan dengan situasi yang didapat oleh pemain Aceh di saat pemain Sulteng kakinya tinggi juga mengenakan kepala pemain Aceh. Apa yang terjadi? Mendapatkanlah sebuah hukuman dan pemain tersebut wahyu dikeluarkan dari arena lapangan. Nah, jadi untuk kita bicara case tersebut muncul akhirnya perdebatan yang sudah liar. Kok keputusan kepada Aceh berbeda, kok keputusan terhadap Sulteng berbeda? Nah, ketika hal tersebut muncul, ya keriuhan, dari sisi manajemen pertandingan pun, wasit pun sudah sulit untuk mengontrolnya. Nah, setelah kejadian tersebut, ada lagi pelanggaran lain, dan wasit memberikan strike, red card teman-teman. Pada momen pelanggaran kartu merah kedua ini pun debatable ya teman-teman. Ada yang membenarkan itu harus kartu merah langsung, ada yang mengatakan harusnya itu nggak kartu merah. Nah, ini angle-nya sulit ya, aku katakan teman-teman. Mengapa angle sulit? Kita harus memahami yang maknanya pelanggaran strike serious foreplay. Serious foreplay itu kan ada beberapa kriteria. Misalnya menggunakan tapak kaki,
menggunakan tenaga berlebih, berpotensi melakukan cedera kepada pemain lawan dan kakinya lurus. Nah, untuk kejadian yang dilakukan oleh pemain Sulteng, pemain tersebut pertama kali mengenakan bola terlebih dahulu, baru ada gerakan susulan. Nah, inilah yang menjadi debatable tadi. Meskipun gerakan susulan ada yang menyebutkan itu tetap serious foul play. Dicontohkan seperti yang dilakukan oleh Casemiro bersama Man United. Tetapi menurut pendapat aku teman-teman, ya sulit ya untuk momen ini. Tetapi untuk langsung diberikan kartu merah dengan situasi demikian, harusnya perlu dicermati lebih lanjut. Itu ya untuk case kartu merah kedua teman-teman. Tetapi wasit akhirnya langsung memberikan keputusan tegas ya kepada pemain Sulteng. Nah, lalu ada pelanggaran yang aneh. Ini nggak masuk akal sih menurut aku di saat pemain Aceh diberi penalti. Padahal apa yang dilakukan oleh pemain Sulteng bersih, clean, membuang bola, mengantisipasi bola, bukan menekal kaki. Tetapi wasit di detik-detik akhir pertandingan mau selesai memberikan hukuman penalti dan langsung reaksi pemain Sulteng dibogem. Aku tidak membenarkan hal tersebut. Nah, ya. Dan itu sangat amat disayangkan dan harus tentunya dihukum ya oleh pihak-pihak terkait teman-teman. Dan ketika penalti tersebut dilakukan, tidak terjadi sebuah gol, berhasil diantisipasi. Kemudian untuk case kedua, wasit memberikan lagi penalti. Nah, untuk momen handball, aku pikir itu tidak handball karena dari posisi kaki dan pemain dari Sulteng pun mencoba merapatkan tangannya. Tetapi wasit berkata lain, dan wasit yang mengambil keputusan penalti kedua ini wasit yang berbeda ya, karena wasit yang sebelumnya sudah diistirahatkan ataupun dilakukan perawatan karena kena bogem mentah dan tercipta gol. Nah, dan selanjutnya harusnya pertandingan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu teman-teman, tetapi Sulteng memilih walk out karena keputusan-keputusan kontroversi yang terjadi di pertandingan tersebut. Aku pada momen ini sudah melakukan komunikasi, coba mendm coach Zulkifli Syukur teman-teman. Aceh itu dilatih oleh coach Rasiman, mantan Madura United. Sulteng dilatih oleh coach Zulkifli Syukur. Aku jujur teman-teman sangat interest bagaimana melihat karir dan perkembangan coach Zulkifli Syukur bersama Sulteng, karena ini gesturnya cukup menarik aja. Banyak sekali hal-hal dari sisi pergerakan yang mengingatkan aku impresif seperti Pep Guardiola. Nah, ya kita lihat lah itu nanti ya teman-teman. Namun dari sisi permainan Sulteng sebelum ada hal-hal kontroversi, hal-hal aneh teman-teman, memang mereka sangat bagus. Contoh gol yang didapat oleh Sulteng itu dari situasi transisi dan bisa dimanfaatkan oleh Wahyu di menit 25 dengan secara presisi teman-teman. Selebihnya Aceh tidak berada di peak performanya dan mereka mengalami yang namanya kesulitan. Kreativitasnya pun sangat amat minor. Dengan kurangnya pemain Sulteng pun teman-teman, mereka sulit untuk menciptakan gol ya, meskipun akhirnya mereka bisa menciptakan satu gol dari titik putih penalti dari open play. Aceh mengalami yang namanya kesulitan. Nah, kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh wasit, ini tentu harus diselidiki, harus dicermati teman-teman. Bukan hanya wasit tetapi pengawas wasit, bukan hanya pengawas wasit tetapi komite wasit PON yang bertugas teman-teman. Apa sebenarnya yang terjadi untuk posisi bogem yang dilakukan oleh pemain, ya itu harus juga diusut tuntas, tidak dibenarkan meski apapun itu keputusan-keputusan kontroversi. Nah, dikala sepak bola Indonesia kita sudah dicoba diperbaiki citra oleh Pak Erick Thohir, kemudian ada momen seperti ini dicoreng lagi nih karena viral di mana-mana ya. Kita lihat perkembangan yang terjadi selanjutnya teman-teman. Tetapi untuk apa yang disajikan di pertandingan ini oleh kepemimpinan wasit oleh pihak-pihak tertentu teman-teman, sangat-sangat amat memalukan. Oke, silahkan tulis di kolom komentar, bye.